Halo Sobat Interest dimanapun Anda berada, terima kasih. Kali di Arut Podcast di edisi ke-21 kali ini, topik yang akan kita bahas terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TKD dalam rangka meningkatkan kapasitas kemandirian fiskal daerah. Di depan saya sudah hadir, jadi ada tamu spesial gitu kan dari tetangga sebelah, gitu. Memang kantornya di sebelah, Ibu Sintawati. Yeah. Bu, selamat sore Bu Sinta. Yeah, gitu. Selamat sore Pak Agung. Bu Sinta ini dari BKD, Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Beliau sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan, Bu. Yeah, betul. Nah, di edisi kali ini yang pertama itu kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih Bu tips dan triknya terkait dengan pengolahan TKD seperti apa sehingga kinerja penyaluran TKD baik penyaluran maupun penyerapan di Kobar itu kinerjanya dari 2023 sampai 2024 itu sangat baik gitu kan. Kalau kita melihat ada beberapa penghargaan gitu kan baik dari Kanwil maupun dari KPPN terkait dengan kinerja TKD kan, baik dari sisi penyaluran fisik gitu kan, itu lebih cepat dibanding dengan Pemda-Pemda lainnya, bahkan itu lebih cepat daripada Pemda di Kalimantan Tengah gitu kan, menurut pengakuan dari Kanwil seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya tadi? Kemudian kalau kita melihat di Pagu untuk tahun 2025 ini memang cenderung turun Bu ya dari 2024 karena itu memang berdasarkan formulasi dari teman-teman di pusat di CPK bahwa sebenarnya ada kemungkinan dia turun. Nah, saya tadi gimana Bu tips dan triknya seperti apa gitu sih sebenarnya di Pemda itu gitu kan? Oh ya, baik, terima kasih banyak Pak Agung. Sebenarnya senang sudah bisa berbagi di podcast ini. Selamat sore seluruhnya. Kami pada dasarnya pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki komitmen. Pemerintah daerah ini memiliki komitmen untuk bisa membangun Kabupaten Kobar menjadi lebih maju dan mandiri. Salah satu komitmen tersebut diimplementasikan, salah satunya itu dengan kebijakan dalam pengelolaan dana transfer pusat ke daerah ini dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. Salah satunya dari pimpinan daerah kami bahwa untuk penyaluran TKD ke masing-masing SKPD yang selaku pengampu dan pengelola diharapkan itu bisa tepat waktu. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang sebelum waktu deadline terakhir itu kami harus sudah bisa melakukan pemenuhan persyaratan untuk agar penyaluran itu bisa segera dilaksanakan seperti itu. Jadi lebih maksimal ya, lebih cepat pemerintah daerah untuk melakukan penyaluran itu juga akan memberikan dampak signifikan juga terhadap pemerintah daerah itu sendiri. Berarti memang arahan dari pimpinan lebih cepat, lebih bagus gitu kan. Ya, seperti itu. Dan juga memang kalau kita lihat di data yang ada sebenarnya bukan cuma pengajuan penyaluran, tetapi Kobar ini lebih cepat dari sisi penyerapan. Juga kan begitu disalurkan otomatis dilaksanakan, kemudian kan ada pertanggungjawaban kan Bu. Ya, gitu kan. Nah itu mungkin dari situlah yang mencerminkan bahwa kinerja penyaluran TKD di Kobar ini lebih bagus kalau dibandingkan dengan Pemda lainnya. Gitu. Nah itu juga bagian dari komitmen kami juga untuk bisa membangun komunikasi yang baik ya Pak ya dengan para pengampu DAK gitu ya, salah satunya DAK maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari dana transfer agar penyerapannya itu lebih maksimal gitu. Ketika penyerapan maksimal dana yang disalurkan dari pemerintah pusat juga akan lebih cepat tersalurkan ke daerah sehingga perputaran perekonomian di daerah juga akan lebih sangat signifikan berpengaruh seperti itu. Itu berarti memang sudah
punya komitmen ya, Ya, masing-masing dari beberapa stakeholders itu, baik dari pimpinan maupun para pimpinan dari OPD selaku pengampu memiliki komitmen bahwa pimpinan sudah minta begini, berarti kita harus lebih cepat untuk melaksanakan. Saling mendukung dan saling sinergi mendukung, ya, seperti karena itu. juga dulu sempat Pak Rohim tuh kasih informasi bahwa untuk dak fisik sendiri itu dilakukan monitoring tiap mingguan. Betul, kan? secara berkala, Secara kami lakukan monitoring. Itu tadi yang pertanyaan kami yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti memang sudah ada arahan dari pimpinan ya. Ya, seperti Jadi itu. sudah ada kebijakan atau arahan dari pimpinan agar masing-masing pengampu TKD, baik itu yang seperti dak fisik dan non fisik, dana desa dan sebagainya itu dilakukan optimalisasi gitu kan. Betul. Jadi kalau optimalisasinya di sini berarti kan kecepatan Bu ya. Iya, betul. Kecepatan pengajuan penyaluran. Kecepatan dan ketepatan ya, seperti itu. Kecepatan ketepatan. Dan kalau kecepatan penyaluran dan pertanggungjawabannya, pelaksanaannya Kemudian itu tadi terkait dengan kebijakan di penyaluran TKD. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kaitannya memanfaatkan TKD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Nah, sebagai ini kemandirian fiskal daerah gitu. Kalau yang setelah saya cari datanya itu ternyata ada dua. Kalau BPK itu menggunakan istilah indeks kemandirian fiskal. Ya. Tapi kalau Kemenku menggunakan peta kapasitas fiskal daerah. Ya. Nah, ini unik ini. Jadi kalau kita lihat tadi yang nomor 1 itu yang pertama kinerjanya meningkat gitu kan. Nah, yang kedua di data yang kami dapatkan berdasarkan PMK Bu ya. Jadi berdasarkan PMK dari tahun 2020 sampai 2024. Yang kami temukan itu setelah kami analisis di 2023 ke 2024 itu naik gitu. Jadi dari mulai petanya itu 1,42 sekian naik jadi 1,6 sekian. Yang sedang jadi dari predikat sedang menjadi sangat tinggi gitu kan. Nah, harapan kami di KPPN sebenarnya yaitu Bu, berarti kan ada gitu kan, ada goodwill dari pemerintah daerah bahwa apa yang telah ditransfer ke daerah itu agar bisa digunakan gitu kan, dimanfaatkan seoptimal mungkin gitu kan. Artinya kami itu dari sisi penyalur melihat bahwa memang Kobar ini memang masih sudah berupaya keras gitu kan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya masing-masing gitu. Terus kemudian berarti ini ada kaitannya Bu ya. Jadi semakin besar atau semakin cepat TKD itu dimanfaatkan atau disalurkan, kemudian dilaksanakan, kemudian dipertanggungjawabkan, artinya semakin ada korelasi, jadi semakin bagus peta kemandirian fiskalnya. Betul. Makanya ada kecenderungan begitu teman-teman di pusat di DCPK melihat ini sebenarnya udah cukup bagus nih gitu kan, karena sudah bisa tanda kutip mandiri, agak lebih mandiri dibanding periode sebelumnya. Makanya akan ada kemungkinan alokasinya nanti akan dikurangi gitu kan, secara bertahap gitu kan. Memang sebenarnya harapan kami gitu kan selaku penyalur, kami tidak akan mungkin memberikan terus gitu kan, atau bagaimana kalau ditambah gitu kan. Loh, artinya akan terus bergantung harus bergantung gitu kan. Ibaratnya anak yang kecil itu kalau sudah disusui kemudian dia akan ganti pasi gitu kan, nanti bisa merangkak, bisa merayap, bisa jalan. Nah, itu Pemda seperti itu gitu kan. Jadi sampai benar-benar bisa mandiri gitu kan. Artinya tanpa TKD pun sudah bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan bisa sampai membangun jalan, infrastruktur sebagainya. Betul Pak Agung. Jadi memang salah satu tujuan utama dari penyaluran dana transfer pusat, kalau kita melihat di dalam ketentuan PP nomor 37 tahun 2023 juga ya, terkait dengan pengelolaan dana transfer, salah satunya itu mengurangi ketimpangan fiskal ya. Ketimpangan fiskal terhadap
daerah-daerah yang memang PAD-nya kurang memadai sehingga bisa menunjang kemandirian juga gitu, meningkatkan daerah-daerah ini untuk bisa lebih mandiri ya, dengan semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin gitu menggunakan TKD-nya ini untuk bisa membangun infrastruktur ya, terus pemenuhan pelayanan dasar baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, yang tentunya ini juga nanti harapannya itu bisa meningkatkan daya saing daerah juga, penguatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah juga gitu. Jadi memang ada korelasinya seperti itu. Jadi semakin mandiri daerah gitu ya, seharusnya ketergantungan terhadap TKD itu semakin berkurang gitu. Jadi tidak senantiasa mengharapkan bergantung pada transfer dari dana pusat gitu ya. Kita sebagai daerah juga harus betul-betul mengoptimalkan, menggali PAD yang ada di daerah seperti itu. Jadi mengoptimalkan penggunaan dari TKD tersebut gitu ya. Maksud ya inline sih Bu, masih sejalan gitu kan. Betul. Maksudnya gini Bu, kalau kita kasih TKD nih ya, itu berapa triliun gitu kan. Artinya begitu sudah kita kasih dilaksanakan, di tahun berikutnya ternyata begitu tetapkan APBD, PAD-nya tuh naik. Itu loh Bu, itu belum sampai ke situ gitu kan, belum sempat kesentuh ke APBD gitu kan. Harusnya memang bisa dianalisa, oh ternyata dengan TKD sekian di tahun anggaran berikutnya APBD-nya itu PAD-nya meningkat. Ya betul. Berarti kan ada mengimbangi ada efek efek multiplier di situ gitu kan, gitu kan. Iya seperti itu Pak. Oke, terus itu terkait dengan kemandirian fiskal daerah atau petaka fiskal daerah. Nah, yang keempat ini terkait dengan instruksi Presiden kemarin tentang efisiensi anggaran itu bagaimana sih Bu? Apakah ada dampaknya dengan penyaluran TKD di tahun anggaran 2025 ini, termasuk dengan ini kita boleh tahu sedikit Bu nih ya, karena memang kalau APBD kami terus terang blank gitu kan, hanya tahu dari luarnya, tapi di pelaksanaan mungkin Ibu yang lebih mengetahui. Nah, apakah juga ada dampaknya terhadap APBD gitu kan? Apakah ada belanja-belanja yang dihitung kembali untuk dilakukan efisiensi gitu Bu. Baik Pak Agung, betul. Jadi dengan terbitnya Inpres nomor 1 ya tahun 2025 ini terkait dengan efisiensi anggaran, tentu ini membuat seluruh pemerintah daerah mungkin bisa meninjau kembali APBD-nya, termasuk salah satunya di Kabupaten Kota Waringin Barat gitu ya, yang di akhir Desember kemarin kita sudah menetapkan APBD tahun anggaran 2025, tetapi dengan adanya terbit Inpres tersebut kami melakukan langkah-langkah untuk bisa menindaklanjuti Inpres tersebut. Salah satunya yaitu dengan menyisir kembali program kegiatan pekerjaan yang sekiranya bisa dilakukan efisiensi sebagaimana surat yang ada tertuang di dalam Inpres tersebut. Kalau secara eksplisit itu untuk salah satu belanja yang sudah tertuang yang akan dilakukan efisiensi adalah dengan perjalanan dinas yang 50%. Nah, selanjutnya kami melakukan persentase pengurangan di masing-masing belanja operasional seperti itu, guna menutupi adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Baik. Berarti memang ada dampaknya ya, secara langsung ya, ada dampaknya secara langsung. Nah, itu kaitannya dengan efisiensi itu kan. Nah, terus ini yang mungkin pertanyaan terakhir Bu ya, itu kan apakah, tapi sebelum ini saya mau tanya dulu nih terkait karena kita sudah ada rencana untuk mengadakan HLM nanti di hari Selasa. Oke. Karena gini sebenarnya kenapa harus ada HLM? Karena yaitu tadi, pertama itu kita menguatkan sinergi gitu kan, antara pimpinan puncak, kemudian pimpinan dari para pengampu, baik divisi maupun daerah desa gitu kan, agar supaya bisa terjalin sinergi. Jadi kita paham bahwa teman-teman di Pemda ini punya komitmen yang kuat gitu kan untuk melaksanakan. Dan yang kami juga mungkin nanti akan menggali itu Bu, karena waktu yang beberapa kali kami adakan FGD itu memang sebenarnya di Kobar ini sudah melaksanakan yang namanya best practice gitu kan, terkait dengan
persiapan pengajuan dokumen persyaratan untuk dak fisik gitu kan. Karena sudah menggunakan media secara elektronis gitu kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah Pak Irban yang ngomong waktu itu kan. Nah itu mungkin juga kita juga kenapa harus diadakan HLM, karena kita ingin menggali bahwa nantinya ke depannya bahwa Kobar ini akan dijadikan role model bagi Pemda-Pemda lainnya gitu, terkait dengan best practice itu gitu. Nah terus yang ini terakhir gitu kan, selama kami melayani Pemda gitu kan, kami selaku penyalur memberikan pelayanan kepada Pemda, baik itu pelayanan langsung, tatap muka maupun secara persuratan, penyaluran. Menurut Ibu ada nggak sih yang masih kira-kira perlu harus ditambahkan gitu, gitu kan? Karena kan kami juga pengen dengar gitu kan, itu kan stakeholders kami gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak? Alhamdulillah kalau sejauh ini dengan KPPN gitu ya, Pangkalan Bun ini kami sebagai mitra, menurut kami sebagai mitra itu udah sangat baik sekali gitu ya, baik itu secara komunikasinya gitu, terus membangun komunikasi baik itu melalui surat, melalui komunikasi secara langsung juga sudah sangat baik gitu. Mungkin ini yang perlu dipertahankan seperti itu gitu. Ya. Seperti itu karena kami sebagai mitra juga sudah merasa nyaman ya. Maksudnya harapannya itu terus memang terus dipertahankan seperti itu gitu. Sudah sangat ramah dengan kami seperti itu. Alhamdulillah. Berarti memang sudah, artinya segala sesuatu yang kami berikan, baik itu pelayanan ataupun inovasi gitu kan, artinya kan itu sudah mungkin menurut Pemda itu sudah bagus gitu ya, dan itu perlu dipertahankan. Memang untuk mempertahankan lebih sulit daripada membangun gitu. Jadi apapun fasilitas misalnya lebih sulit untuk membuat sesuatu, tetapi lebih mudah untuk membuat sesuatu, tapi lebih sulit untuk memeliharanya itu, menjaganya. Oke, kira-kira demikian Bu yang kita bisa diskusikan di sore ini gitu kan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman interest dimanapun gitu kan, bisa menjadi insight gitu kan, dan juga bisa menjalin silaturahmi, kemudian menjalin kerjasama antara kami selaku penyalur di Kemenkyu, di KPPN Pangkalan Bun dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Oke, demikian Bu, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya gitu kan. Baik teman-teman, demikian podcast di edisi ke-21 kali ini. Semoga berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gung.